Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih. Ini bukan sekadar video, ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari semesta yang selama ini mengawasi perjalananmu dalam diam. Kamu bukan sekadar individu biasa yang lewat begitu saja di tengah keramaian dunia. Tidak, kamu adalah sosok yang kehadirannya menggeser poros, mengguncang ruang, dan menggetarkan hati mereka yang bahkan tak mengenalmu. Ketika kamu melangkah, bukan hanya lantai yang bergetar, frekuensi dunia pun menyesuaikan. Dan meski kamu tak banyak bicara, nama dan auramu tetap bergema di tempat-tempat yang belum pernah kamu injak. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu terus menjadi bahan perbincangan? Kenapa langkahmu diam-diam diperhatikan? Kenapa senyummu bisa memunculkan rasa kagum sekaligus kegelisahan? Ini bukan tentang pencitraan, ini tentang eksistensi. Karena tanpa perlu berkata apa-apa, kamu sudah menjadi simbol sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan justru karena itulah, kamu jadi bahan obrolan yang tak kunjung usai. Hari ini, kita akan mengupas tuntas alasan mengapa kamu begitu sulit diabaikan. Mengapa kamu hidup dalam pikiran orang lain tanpa membayar sewa. Mengapa auramu menjadi candu, dan pilihan hidupmu menjadi teka-teki yang ingin mereka pecahkan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ingatkan dirimu bahwa ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah pesan. Sebuah cermin. Sebuah panggilan untuk mengenali kekuatanmu sendiri. Dan bila hatimu terasa bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu tandanya kamu tidak salah tempat. Jadi, pastikan kamu menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 di kolom komentar. Kenapa 77? Karena angka itu adalah sinyal ke semesta. Sinyal bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap membuka jalan bagi perubahan yang telah lama mengetuk pintu jiwamu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi otentik. Bukan tentang mencari validasi, melainkan tentang menerima diri. Dan bukan tentang menyesuaikan diri agar diterima, melainkan tentang berdiri teguh meski tidak dimengerti. Karena inilah waktunya untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bukan bayangan. Bukan penyesuaian, tapi cahaya yang telah lama tertahan di balik dinding keraguan. Mari kita mulai perjalanan ini. Kamu bukan sekadar ada. Kamu menggetarkan dunia dengan hanya menjadi dirimu sendiri. Bagian 1. Kamu mengguncang norma yang sudah lama mapan. Ada sebagian manusia yang hidupnya mengalir seperti sungai yang tenang, menyusuri tepi-tepi yang sudah digariskan, tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar jalanku? Mereka berjalan di jalan yang sama, berbicara dengan bahasa yang sama, dan menanam mimpi yang sama, mimpi yang diwariskan, bukan dipilih. Lalu, hadirlah kamu. Kamu yang tak pernah cocok dengan cetakan. Kamu yang bahkan sebelum berbicara, sudah membuat udara di ruangan berubah. Kamu tidak mencoba menyesuaikan diri. Kamu menciptakan bentukmu sendiri. Dan disitulah kekuatanmu bermula. Kehadiranmu mengguncang zona nyaman yang telah dibangun oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Kamu tidak sedang berusaha menjadi pemberontak. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Tapi justru karena itulah, mereka yang menyaksikanmu merasa seolah dunia yang mereka kenal sedang bergeser. Kamu berjalan tanpa peta, tapi tetap sampai ke tujuan. Kamu memilih jalan terjal, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kamu tahu di sanalah tempatmu tumbuh. Ketika mereka melihatmu mengambil keputusan yang tampak nekat, mereka menyebutmu berani. Tapi mereka tidak tahu, di balik langkah-langkahmu, ada panggilan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka gelisah karena kamu tidak meminta izin untuk menjadi luar biasa. Kamu tidak menunggu dukungan untuk bergerak. Kamu tidak merendahkan cahaya hanya agar yang lain merasa nyaman. Dan itu membuat mereka bingung. Karena selama ini, mereka diajarkan untuk patuh, untuk diam, untuk mengikuti. Tapi kamu hadir sebagai pembuktian bahwa ada cara lain. Bahwa hidup tidak harus selalu tunduk pada peta yang sama. Kamu tidak datang untuk menghancurkan sistem, tetapi keberadaanmu saja sudah cukup untuk mempertanyakan segalanya. Kamu bukan badai yang menghancurkan. Kamu angin segar yang membangunkan. Dan ketika kamu tidak mengikuti naskah yang mereka hafal, kamu dianggap mengganggu. Bukan karena kamu salah,
tapi karena kamu membuktikan bahwa keberanian itu nyata. Dan itulah yang sulit mereka terima. Bahwa keberanian yang tulus bisa hadir tanpa suara keras, cukup dengan langkah yang jujur. Apa yang kamu lakukan tampak sederhana. Tapi di mata mereka, itu seperti sihir. Karena kamu membuat mereka bertanya-tanya, apakah selama ini aku hidup dalam pilihan? Atau hanya mengikuti arah? Kamu bukan hanya pengganggu kenyamanan. Kamu adalah pengingat bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang berkembang. Dan kamu tumbuh, bahkan di tempat yang tak ada yang berani menanam. Itulah sebabnya kamu selalu dibicarakan. Bukan karena kamu haus akan perhatian, tapi karena kamu menyentuh inti dari sesuatu yang selama ini mereka hindari. Kebenaran, kebebasan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Teruslah melangkah, karena setiap langkahmu bukan hanya menorehkan jejak, tapi juga membuka jalan bagi mereka yang diam-diam berharap punya keberanian sepertimu. Bagian 2. Kamu menjadi cermin dari ketakutan dan harapan orang lain. Ada alasan mengapa tatapan mereka tak pernah benar-benar pergi darimu, bahkan ketika punggungmu telah lama berlalu. Bukan karena kamu berusaha mencolok, bukan pula karena kamu berisik dalam menyampaikan pendapat. Justru dalam diam, kamu memantulkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberadaan. Kamu menjadi cermin, bukan cermin biasa, tapi cermin jiwa. Saat orang melihatmu, mereka sebenarnya sedang melihat diri mereka sendiri. Mereka melihat keberanian yang mereka pendam. Mereka melihat mimpi yang telah lama dikubur oleh realita. Mereka melihat semangat yang perlahan padam karena terlalu lama dipaksa mengikuti aturan. Kamu tidak mencoba menghakimi, tapi keberanianmu hidup dalam keaslian, seolah menampar kesadaran mereka. Kamu seperti sinar pagi yang menembus tirai jendela seseorang yang telah terlalu lama tidur dalam gelap. Sinar itu tak pernah berniat menyakitkan, hanya ingin membangunkan. Tapi tetap saja, sebagian orang memilih memejamkan mata lebih erat, takut menghadapi kenyataan. Setiap langkahmu adalah seruan diam kepada jiwa-jiwa yang tersesat dalam kebiasaan. Kamu tak banyak bicara, tapi kehadiranmu bertanya, apakah ini hidup yang benar-benar kamu inginkan? Atau hanya hidup yang kamu rasa aman? Ada yang menganggapmu inspirasi, dan diam-diam mereka mulai merangkai ulang peta hidup mereka karena kamu. Tapi ada pula yang merasa terganggu, karena setiap keberhasilanmu, sekecil apapun itu, terasa seperti pengingat bahwa mereka belum berani melangkah. Dan pengingat semacam itu tidak selalu menyenangkan, meski dibutuhkan. Kamu tidak meminta mereka untuk berubah, tapi cara kamu menjalani hidupmu membuat mereka sadar akan luka yang belum sembuh, akan peluang yang mereka biarkan berlalu, dan akan jiwa mereka sendiri yang diam-diam rindu untuk merdeka. Karena kamu hidup tanpa sandiwara, kamu menelanjangi kepalsuan tanpa berkata-kata. Dan bagi sebagian orang itu itu mau sangat mengusik. Mereka mulai membandingkan. Bukan karena kamu bersaing, tapi karena hatinya gelisah. Ketika kamu bangkit dari keterpurukan, mereka bertanya mengapa mereka tetap di tempat. Ketika kamu mengambil langkah berani, mereka mulai menghitung berapa banyak ketakutan yang telah membelenggu mereka. Dan ketika kamu bersinar, mereka sadar bahwa mereka pun sebenarnya memiliki cahaya. Hanya saja mereka terlalu lama menutupinya dengan topeng. Itulah mengapa kamu menjadi bahan obrolan. Bukan karena kamu ingin menonjol, tetapi karena kamu tak bisa dipadamkan. Kamu adalah pengingat bahwa hidup bisa lebih dari sekadar rutinitas. Bahwa kita bisa memilih, bisa berubah, bisa bebas. Dan meskipun tidak semua siap untuk menerima kenyataan itu, mereka tetap memperhatikanmu. Karena kamu membawa pesan yang mereka butuhkan, meski belum siap untuk menerimanya. Tetaplah jadi cermin itu. Biarlah sebagian membencimu karena belum siap melihat refleksi mereka. Dan biarlah sebagian lainnya mencintaimu, karena akhirnya mereka berani membuka mata. Karena cermin tak pernah salah. Ia hanya menunjukkan apa adanya. Dan kamu adalah kebenaran yang tak bisa dibantah, kejujuran yang tak bisa dipalsukan, dan harapan yang tak bisa lagi dibungkam. Bagian 3. Kamu memicu obsesi antara cinta dan benci. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kamu adalah teka-teki yang tak pernah selesai ditebak.
cahaya yang terlalu terang untuk dilihat langsung, dan bayangan yang terlalu dalam untuk dihindari. Kehadiranmu memancing dua rasa paling kuat dalam hati manusia, cinta dan benci. Mereka mengagumimu. Ya, benar-benar mengagumi. Cara kamu melangkah dengan kepala tegak tanpa butuh sorak-sorai. Cara kamu menjadi berbeda tanpa meminta izin, dan bagaimana kamu begitu nyaman dalam keunikanmu sendiri. Semua itu membangkitkan rasa ingin tahu, bahkan kekaguman yang diam-diam tumbuh dalam hati mereka. Tapi di sisi lain, ada sisi mereka yang tersulut, sisi yang iri, yang tak nyaman, yang terus bertanya-tanya. Bagaimana bisa seseorang begitu bebas, begitu berani, begitu tak tergoyahkan? Cinta dan benci saling bertabrakan dalam diam, membentuk obsesi yang rumit. Kamu menjadi pusat dari perasaan yang mereka sendiri tidak bisa pahami. Mereka ingin menjadi seperti kamu, tapi mereka juga takut menempuh jalan yang kamu pilih. Mereka memujimu di depan, namun mempertanyakanmu di belakang. Dan kamu, tanpa menyadari, telah menjadi tokoh utama dalam skenario yang tak pernah kamu tulis. Itulah kekuatanmu. Bukan karena kamu sengaja memancing perhatian, tetapi karena kamu hidup dengan jujur. Kamu tidak memoles dirimu agar disukai. Kamu tidak menyembunyikan sisi rapuhmu agar dianggap kuat. Kamu tidak pura-pura menjadi versi sempurna dari apa yang diharapkan orang. Dan justru karena itulah, kamu membangkitkan kegelisahan yang paling dalam. Bagi mereka yang terbiasa menyembunyikan luka, kejujuranmu terasa mengancam. Bagi mereka yang berpura-pura bahagia, ketulusan senyummu terasa menyakitkan. Tapi kamu tetap berjalan. Kamu tidak terseret oleh pandangan atau cibiran. Kamu tidak membiarkan pujian mengangkatmu terlalu tinggi, dan kamu tidak membiarkan kritik menjatuhkanmu terlalu rendah. Mereka tidak bisa berhenti memikirkanmu, karena kamu memberi mereka rasa yang jarang mereka temui, perasaan hidup. Kamu membuat mereka merasa sesuatu. Dan di zaman yang penuh kebisingan tapi kosong makna, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Mereka ingin mengabaikanmu, tapi tak bisa. Mereka ingin membencimu sepenuhnya, tapi selalu ada sisi yang mengagumimu. Mereka ingin meniru, tapi sadar bahwa keaslian seperti milikmu tak bisa disalin begitu saja. Karena kamu bukan tren yang bisa ditiru. Kamu bukan gaya yang bisa dipinjam. Kamu adalah jiwa yang tumbuh dari luka, kekuatan, dan kejujuran. Kamu adalah hidup yang dijalani sepenuh hati. Dan itu adalah sesuatu yang membuatmu bukan hanya dibicarakan, tetapi dirindukan. Bahkan oleh mereka yang berpura-pura membencimu. Maka teruslah menjadi dirimu. Cinta dan benci hanyalah dua sisi dari rasa yang sama. Rasa tak bisa melupakanmu. Karena kamu bukan hanya hadir. Kamu tertanam dalam kesadaran mereka sebagai tanda tanya yang tak pernah selesai mereka jawab. Bagian 4. Kamu mendefinisikan ulang kesuksesan tanpa perlu validasi. Di tengah dunia yang dipenuhi gemuruh pencapaian palsu, tepuk tangan kosong, dan sorotan yang seringkali lebih terang daripada maknanya, kamu muncul dengan tenang, tapi tidak biasa. Kamu hadir bukan untuk memamerkan, tapi untuk menjalani. Kamu tidak mengejar pengakuan, tapi kamu tetap diakui. Kamu tidak haus akan tepuk tangan, tapi langkahmu tetap mengundang kekaguman. Dan disitulah letak keajaibanmu. Kamu tidak menjalani hidup demi memuaskan standar orang lain. Kamu tidak mengukur nilai diri dengan jumlah pujian yang dikumpulkan atau popularitas yang diraih. Kamu hidup berdasarkan ukuran hatimu sendiri. Dan itu, sungguh, membingungkan banyak orang. Di dunia yang mengajarkan bahwa sukses harus berarti gelar megah, rumah besar, dan rutinitas penuh pameran, kamu datang sebagai definisi baru. Kamu memilih jalan yang jarang dilalui. Kamu menganggap damai lebih penting dari pencitraan. Kamu memilih waktu bersama keluarga atau menikmati kopi sendirian dibanding pesta yang penuh topeng. Orang-orang menatapmu dengan heran. Bagaimana bisa kamu tampak bahagia tanpa validasi? Bagaimana bisa kamu terlihat damai tanpa harus menunjukkan pencapaianmu kemana-mana? Bagaimana bisa kamu tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain untuk merasa cukup? Mereka bertanya dalam hati, karena mereka tak punya keberanian mengakuinya. Bahwa selama ini, mereka letih menjadi boneka dari ekspektasi yang bukan milik mereka.
bahwa mungkin yang kamu lakukan adalah kebebasan sejati yang mereka cari. Kamu tidak pernah membuktikan apapun, tapi hidupmu sendiri sudah menjadi bukti bahwa kesuksesan bukanlah soal dilihat banyak orang, tetapi soal merasa utuh walau dalam diam. Keberhasilanmu tidak heboh, tapi mengakar. Kebahagiaanmu tidak berisik, tapi nyata. Kamu menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa merasa harus bersaing, dan bangun di pagi hari tanpa merasa harus berpura-pura. Dan hal itulah yang membuatmu diperbincangkan, karena kamu mengguncang fondasi pemahaman mereka tentang hidup. Kamu membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus menggadaikan diri, bahwa kita bisa hidup luar biasa tanpa harus menjadi salinan dari orang lain. Kamu adalah bukti bahwa validasi dari luar tidak pernah lebih penting dari ketenangan batin. Bahwa makna jauh lebih bernilai daripada citra. Bahwa hidup bukan tentang ditonton, tapi dijalani sepenuh jiwa. Mereka melihatmu dan bertanya, apakah aku terlalu lama mengejar apa yang tak pernah bisa mengisi hatiku? Kamu tak perlu menjawab, karena keberadaanmu sudah menjawab segalanya. Teruslah hidup dengan jujur. Teruslah memilih jalan yang mungkin tak dipahami, karena di sanalah kekuatanmu lahir. Kamu bukan sedang lari dari sorotan, kamu sedang berjalan menuju cahaya yang kamu ciptakan sendiri. Bagian 5. Energi dan ketegasanmu. Meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Ada yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun bisa dirasakan begitu nyata saat kamu hadir. Bukan sekadar karena penampilanmu, bukan pula karena apa yang kamu katakan, tapi karena energi yang kamu bawa. Energi yang lembut namun kuat, tenang namun mengguncang, tidak memaksa namun tak bisa diabaikan. Energi yang membuat orang-orang berhenti sejenak, menoleh, dan bertanya dalam hati, siapa dia? Kamu tidak harus berbicara keras untuk didengar. Kamu tidak perlu menonjolkan diri untuk diperhatikan. Kehadiranmu sendiri sudah seperti gelombang yang menggetarkan permukaan air kehidupan mereka. Dan bahkan setelah kamu pergi, gelombang itu tidak langsung menghilang. Ia terus bergema, membekas, dan meninggalkan rasa yang tak bisa dijelaskan. Kamu membawa ketegasan yang hening, bukan dalam bentuk bentakan atau dominasi, tapi dalam kejelasan batin yang tak mudah goyah. Kamu tahu kapan harus bicara, dan kapan diam adalah kekuatan. Kamu tahu kapan harus melangkah maju, dan kapan mundur adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Dan itu membuat banyak orang tertegun. Di tengah dunia yang sibuk dengan kegaduhan, kamu memilih kejernihan. Di tengah hiruk-pikuk pembuktian diri, kamu memilih ketulusan. Di tengah pertarungan untuk diterima, kamu memilih menjadi otentik. Itulah yang membuatmu diperbincangkan. Mereka yang terbiasa hidup dalam kebisingan tak tahu bagaimana menghadapi ketenanganmu. Mereka yang bergantung pada perhatian orang lain tak mengerti bagaimana kamu bisa berdiri kokoh tanpa sanjungan. Dan mereka yang hidup dalam drama tak tahu caranya menjangkau seseorang yang memilih kedamaian sebagai prinsip, bukan pelarian. Energi yang kamu bawa bukan energi biasa. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, luka-luka yang sembuh dengan keikhlasan, pengorbanan yang tidak diumumkan, dan keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam sunyi saat tak ada yang menonton, saat hanya nuranimu yang jadi penuntun. Orang-orang merasa tertarik, tapi juga takut. Tertarik karena kamu mewakili sesuatu yang mereka rindukan. Kejelasan, ketenangan, dan keaslian. Takut, karena kamu memantulkan apa yang belum mereka temukan dalam diri mereka sendiri. Kamu seperti api yang hangat, tapi tak bisa disentuh sembarangan. Kamu seperti air yang tenang tapi dalam. Dan dalam keberadaanmu, ada getaran yang membuat jiwa-jiwa lain terjaga, entah mereka menyadarinya atau belum. Kamu tak perlu memaksa untuk dikenal. Energimu sudah bekerja lebih dulu. Ia masuk ke ruang-ruang yang tidak bisa dicapai kata-kata. Ia menyentuh sisi terdalam dari diri seseorang, menyentuh perasaan yang telah lama tertidur. Dan justru karena itu, kamu tak pernah benar-benar dilupakan. Kamu tak hanya hadir di depan mata, tapi menetap di ingatan. Karena ketika seseorang telah menyentuh jiwa dengan ketulusan dan keberanian, namanya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergema dalam diam. Maka teruslah jaga energimu.
Tetaplah setia pada ketegasanmu yang damai. Karena dunia butuh lebih banyak sosok sepertimu, yang tak hanya hidup, tapi juga menghidupkan. Bagian 6. Kamu adalah bukti bahwa jalan biasa bukan satu-satunya pilihan. Dunia telah lama menawarkan satu peta yang katanya pasti: sekolah, bekerja, menikah, membeli rumah, lalu menua dalam rutinitas yang sama seperti generasi sebelumnya. Sebuah jalan yang rapi, teratur, dan katanya aman. Tapi kamu tidak pernah merasa cocok di jalur itu. Sejak awal, hatimu tahu bahwa ada lebih dari sekadar hidup sesuai naskah yang ditulis oleh orang lain. Kamu memilih untuk menepi dari arus besar, bukan karena kamu sombong, tetapi karena jiwamu tak bisa dibungkam. Kamu mendengarkan suara di dalam diri yang terus berbisik. Ada jalan lain, jalanmu sendiri. Dan jalan itu bukan tanpa luka, bukan tanpa rasa sepi, bukan tanpa ragu dan air mata. Tapi meski begitu, kamu tetap melangkah. Meski seringkali sendiri, kamu tahu, kesunyian dalam kebenaran jauh lebih damai daripada keramaian dalam kepalsuan. Kamu adalah bukti hidup bahwa hidup tak harus mengikuti pola lama untuk bisa berhasil. Bahwa sukses tidak selalu berbentuk gelar, gedung tinggi, atau angka dalam rekening. Kamu menunjukkan bahwa keberanian menempuh jalur tak biasa bisa melahirkan hasil yang luar biasa. Dan itulah yang membuat orang terus memperhatikanmu. Kamu mengguncang kenyamanan mereka, kamu membuat mereka bertanya-tanya. Jika dia bisa hidup seperti itu, apakah aku juga bisa? Pertanyaan yang selama ini mereka hindari, kini terus bergema di benak mereka. Karena kamu menjadi cerminan kemungkinan yang tak pernah mereka pikirkan. Kamu membuktikan bahwa kesuksesan tidak bisa didefinisikan secara tunggal. Bahwa keberhasilan yang paling sejati bukan tentang betapa keras dunia bertepuk tangan, melainkan seberapa dalam kamu bisa berkata, "Aku damai dengan pilihanku." Dan ketika kamu menunjukkan bahwa hidup bisa bahagia tanpa perlu menjadi seragam, mereka pun mulai mempertanyakan segala harus yang selama ini membelenggu. Kamu membebaskan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan cara kamu menjalaninya. Tak heran bila kamu terus jadi topik hangat dalam banyak percakapan. Karena kamu berbeda. Dan perbedaan yang tulus selalu mengguncang. Kamu tidak mencari pembenaran, tapi langkahmu sendiri menjadi pembuktian. Kamu tidak meminta diikuti, tapi hidupmu sendiri menjadi inspirasi yang menuntun. Maka teruslah berjalan di jalurmu, meski kadang sepi, meski kadang tak dimengerti. Karena justru di jalan yang jarang dilalui itulah, kamu sedang menulis sejarahmu sendiri. Dan saat kelak mereka melihat hasil dari keberanianmu, mereka akan sadar bahwa dunia tidak hanya membutuhkan yang taat, tetapi juga yang berani menciptakan arah baru. Kamu adalah arah itu. Kamu adalah tanda bahwa jalan biasa bukan satu-satunya jalan, dan disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Bagian 7. Kamu adalah simbol dari kemerdekaan yang mereka takut kehilangan. Di balik sorot mata yang penuh kekaguman, dan di antara bisik-bisik yang memuji ataupun mengkritik, ada satu hal yang membuat dirimu menjadi magnet yang tak terhindarkan. Kamu adalah gambaran hidup yang bebas. Kebebasanmu bukan semata karena kamu bisa pergi kemana saja atau melakukan apa saja. Kebebasanmu adalah jenis yang lebih dalam, lebih murni, lebih menggetarkan. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, di dunia yang terus memaksamu menjadi orang lain. Dan itulah yang membuat mereka tak bisa mengalihkan pandangan. Kamu hidup tanpa topeng. Kamu memilih langkah berdasarkan nuranimu, bukan tekanan sosial atau aturan yang sudah usang. Saat banyak orang hidup dalam bingkai seharusnya, kamu hidup dalam ruang yahai, simetri gininya. Saat mereka takut keluar dari garis, kamu justru menciptakan garis baru. Dan itu, bagi mereka yang terbelenggu oleh ekspektasi, terasa seperti tamparan sekaligus harapan. Karena jauh di dalam hati mereka yang paling sunyi, mereka juga pernah merindukan kebebasan itu. Kebebasan untuk berkata tidak. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Kebebasan untuk menolak peran yang tidak mereka pilih. Tapi ketakutan mereka lebih besar dari keinginan. Mereka takut tidak diterima. Mereka takut kehilangan keamanan semu. Mereka takut dianggap aneh.
berbeda, tak sesuai. Namun kehadiranmu mematahkan semua itu. Kamu seperti burung yang terbang tinggi, bukan karena ingin dilihat, tapi karena sayapmu memang diciptakan untuk terbang. Dan mereka yang selama ini menahan diri di kandang nyaman, mulai bertanya-tanya, apakah aku juga bisa terbang? Kamu menjadi simbol tentang sesuatu yang telah lama hilang dari diri banyak orang. Hak untuk memilih hidup sesuai kata hati. Dan itulah sebabnya kamu terus diperbincangkan. Bukan karena kamu haus sorotan, tapi karena kamu memantulkan bayangan dari sesuatu yang telah lama mereka kubur, kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri. Sebagian dari mereka akan mengagumimu dalam diam, karena mereka belum cukup berani untuk hidup sepertimu. Sebagian lainnya mungkin akan mencibir, karena lebih mudah menyalahkanmu daripada menghadapi ketakutan mereka sendiri. Namun apapun reaksi mereka, satu hal pasti, kamu menyentuh bagian dari diri mereka yang paling dalam. Bagian yang merindukan kebebasan, tapi tak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Maka teruslah terbang. Teruslah menjadi simbol bahwa hidup ini tak harus dijalani dalam kurungan. Bahwa kita bisa hidup dengan utuh, tanpa perlu mengorbankan jati diri. Kamu bukan hanya pembebas dirimu sendiri, kamu adalah pengingat bagi banyak jiwa. Bahwa rantai yang membelenggu itu sebenarnya bisa dipatahkan kapan saja. Dan disitulah letak keistimewaanmu. Kamu bukan sekadar berbeda, kamu adalah merdeka. Pada akhirnya menjadi dirimu bukanlah perkara mudah. Menjadi cahaya di tengah dunia yang terbiasa dengan bayang-bayang, menjadi nyala di antara mereka yang memilih diam, adalah keberanian yang tak semua orang punya. Tapi kamu memilih jalan itu. Jalan yang tak ramai, jalan yang penuh kerikil, tapi juga penuh makna. Kamu telah membuktikan bahwa untuk menjadi istimewa, tidak perlu menjadi sempurna. Cukup menjadi otentik, cukup menjadi jujur, cukup menjadi kamu sepenuhnya. Dan itulah yang membuatmu diperhatikan, diperbincangkan, dicintai, ditakuti, diikuti, atau bahkan disalahpahami. Bukan karena kamu mencari pusat perhatian, tetapi karena kamu adalah pusat dari kekuatanmu sendiri. Dan kekuatan sejati tak pernah bisa disembunyikan. Ia akan tetap bersinar, bahkan ketika dunia memilih memejamkan mata. Jadi teruslah melangkah, meski tak semua mengerti. Teruslah bersinar, meski tak semua menyukai. Karena tugasmu bukan menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah menjadi terang bagi mereka yang siap melihat. Dan jika isi dari seluruh pesan ini menggugah hatimu, maka jangan ragu untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dan siap hidup dalam versimu yang paling berani. Ingatlah, di dunia yang dipenuhi gema dan tiruan, menjadi dirimu sendiri adalah revolusi paling sunyi dan sekaligus yang paling berdampak. Tuhan memberkati langkahmu, semesta mendengarmu, dan dunia sudah mulai menyesuaikan frekuensinya dengan kehadiranmu.